Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aini, NIM 1814080010, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Dr. Miliasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas selanjutnya metodologi penelitian pendidikan bagian referensi penelitian. Aturan penulisan referensi dari berbagai sumber dan aplikasi yang digunakan untuk menyusun referensi. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Tujuan dari daftar pustaka adalah untuk menunjukkan bahwa suatu karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapatkan rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lain. Manfaat daftar pustaka untuk mengarahkan pembaca suatu karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Aturan penulisan daftar pustaka. Urutan penulisannya diurutkan ke kanan dari sisi penulis. Nama penulisnya harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda tahun terbitnya, lalu dengan judul buku, dibuat dalam huruf miring. Terakhir tulis tempat terbitnya diakhiri dengan titik 2, dan sambung nama penerbitnya dan akhiri dengan tanda titik. Contoh dalam skripsi yaitu Mustafa, Dimas Eva, 2018, sudut pandang umum dalam kanji, dalam kurung analisis semiotika terhadap buku kanji pitografik, Jakarta, 2 Universitas Indonesia. Dalam skripsi ini, judul bukunya dibuat dalam huruf miring. Aturan penulisan catatan tubuh yaitu body note menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung, buka kurung, dan tutup kurung. Body note membuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Nama penulis adalah Arthur Asa Berger, maka cukup ditulis Berger. Nama penulis misalnya Jalaluddin Rahmat, maka hanya ditulis Rahmat. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Nama penulis menyatu dengan naskah tulisan. Di sini ada contoh dari catatan tubuh. Aturan penulisan catatan kaki atau footnote yaitu nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, nomor halaman. Contoh sumber buku, 2 Budi Hartono, penyusutan dan pengamatan arsip vital dalam manajemen kearsifan, dalam kurung Jakarta, 2 Pustaka Sinar Harapan, 1954, tutup kurung, halaman, 16. Penulisan endnote sama dengan footnote. Yang membedakan endnote letaknya di akhir suatu karya ilmiah. Dengan contoh titik-titik dalam kurung Medjid 1995A, 27 tutup kurung titik-titik Medjid 1995B, 23 titik. Daftar pustaka, footnote, dan body note, dan juga endnote mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menunjukkan keterkaitan atau hubungan dari tulisan dengan sumber acuan yang pernah dilihat dan dibaca oleh penulis. Cara pembuatan footnote pada Microsoft Word. Pertama, letakkan kursor di belakang kata atau kalimat yang ingin ditambahkan footnote. Kedua, klik menu referensi AB1 footnote. Ketiga, setelah melakukan klik pada AB1 footnote, maka Anda bisa langsung mengisi footnote di bagian bawah dokumen. Cara ringkasnya yaitu letakkan kursor di bagian belakang kata, kita bisa langsung menekan Alt plus Ctrl plus F. Dan cara pembuatan body note pada Microsoft Word. Pertama, siapkan dulu beberapa referensi yang akan digunakan dalam laporan pada Managed Sort. 2. Arahkan kursor di akhir paragraf, lalu klik Insert Citation pada tab referensi. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut. Ketiga, jika format tidak sesuai, kita bisa mengeditnya dengan mengarahkan kursor
pada body note yang bersangkutan. Keempat, klik edit citation maka akan muncul jendela kecil add strip pack, yaitu menambahkan halaman, dan juga suppress untuk menghapus keterangan. Yang kelima, jika ada perubahan dari sumber referensi, jangan lupa untuk melakukan update pada citasi yang Anda masukkan. Cara pembuatan EndNote pada Word. Pertama, letakkan kursor di belakang teks yang akan diberi rujukan EndNote. 2. Klik menu referensi, lalu insert EndNote. Ketiga, ketik isi EndNote sesuai dengan aturan yang berlaku. Membuat daftar pustaka. Yang pertama, memasukkan data rujukan yang akan dijadikan daftar pustaka dengan klik referensi, lalu manage source, lalu new. Kedua, pada kotak dialog create source, isi file yang ada pada kotak dialog. Setelah itu, file terisi dan lalu klik OK. Membuat referensi dari Google Cendekia. Pertama, buka halaman Google Scholar di scholar.google.com. Yang kedua, ketik judul artikel pada kolom pencaharian. Sebaiknya ketikkan judul artikel dengan lengkap supaya mudah untuk dalam pencariannya. Ketiga, pada hasil pencarian, klik Cite sehingga muncul beberapa pilihan citation style untuk citasi. 4. Klik pada bagian citation style yang diinginkan, misalnya apa, kemudian copy. Kelima, paste pada bagian daftar pustaka artikel atau naskah yang sedang dipersiapkan. Membuat referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, install aplikasi Mendeley. Kedua, buka aplikasi Mendeley, maka akan tampil tampilan Mendeley desktop. Ketiga, masukkan referensi. Semua referensi yang telah kita gunakan, misalnya jurnal. E-book dimasukkan pada Mendeley desktop dalam bentuk PDF. Yang keempat, hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word dengan cara klik menu Tools, lalu install Microsoft Word plugin pada Mendeley desktop. Buka dokumen yang telah dibuat untuk meletakkan daftar pustaka. Jika sudah selesai, mengutip kalimat dalam jurnal, klik referensi, lalu insert citation, lalu go to Mendeley, lalu klik jurnal, dan terakhir klik cite. Apabila ada jurnal yang kurang memiliki keterangan seperti tahun publish, penulisan, dan lain-lain, dapat diedit dengan cara klik referensi, lalu insert citation, lalu go to Mendeley. Membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero, lalu buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, lalu pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Lalu setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik OK, dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi, lalu pilih Zotero dan klik Add atau Edit Bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Selanjutnya, setelah itu muncul tampilan, lalu pilih Citation Style sesuai kebutuhan. Dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya pilih Chicago Manual of Style 17th edition full note, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini secara otomatis. Bisa dilihat di gambar yang di samping. Sekian pembahasan kita kali ini tentang referensi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.